Lagi rame ini di Jogja, ada orang meributkan kelitih. Nah, gue pengen bahas soal kelitih ini di acara Masuk Pak Eko. Mau tahu nggak arti kelitih? Itu berasal dari kata kelitah kelitih. Maksudnya jalan-jalan nggak jelas gitu deh. Kayak orang ngisi waktu luang. Kayak orang gabut. Tapi kelitih yang lagi rame ini di Jogja bukan cuma disematkan kepada orang-orang yang jalan-jalan untuk mengisi waktu luang atau goler-goler gitu atau melakukan sesuatu sekedar untuk iseng. Yang lagi rame adalah kelitih disematkan pada sebuah perilaku para remaja di Jogja yang sekarang kemudian makan korban. Jadi baru-baru aja itu ada kasus anak muda Jogja namanya Dava Azin. Dia siswa di SMU Muhammadiyah 2 Jogja. Dan dia naik motor sama temen-temennya lalu diserang, disabet pakai senjata dari belakang dan kemudian kena wajahnya, dia tewas. Fenomena ini ternyata bukan hal baru, bukan cuma terjadi kepada Dava ini saja. Gerakan atau katakanlah tindakan iseng, tindakan yang aneh dan iseng ini itu ternyata sudah berlangsung cukup lama dan mengkhawatirkan masyarakat Yogyakarta. Bukan cuma di Jogja, kabarnya semangat kelitih ini juga menular ke Semarang, menular ke kota-kota lain di Jawa Tengah, dan ini merupakan warning yang sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Nah, ini yang serunya. Jadi dalam kelitih ini itu ada serombongan anak muda yang kayak iseng, tapi isengnya biadab. Dia pakai senjata, ada orang naik motor, siapa saja naik motor, main sabet aja pakai senjata. Ada yang luka, ada yang meninggal kayak Dava ini, ada juga yang cuma sekedar luka kecil karena mungkin dia ngeles. Tapi yang anehnya tidak untuk tujuan apa-apa. Kan kita kenal begal kan? Kalau begal tujuannya ekonomi. Lo ngerampok pakai kekerasan mau ngambil motor. Kita kenal juga jambret. Lo ngejambret mau dapat sesuatu, dapat emasnya, dapat tasnya. Ini enggak. Bukan tujuan ekonomi. Juga bukan tujuan lagi tawuran. Mereka enggak lagi tawuran. Lagi suasana biasa-biasa aja. Anak-anak muda ngumpul. Ada anak muda lain naik motor main sabet jebret gitu. Ngeri gak? Gua ngeri banget dengar fenomena ini. Dan yang paling mengerikan, ini bukan fenomena baru. Terjadi sejak tahun 2007. Lo bayangin, 2007 sampai 2009 fenomena ini cukup rame menghiasi suasana malam kota Jogja. Tahun 2019 rame lagi ada peristiwa seperti ini. Peristiwa kelitih ketika anak muda menyerang tanpa alasan apapun. Gua nggak ngerti, kok bisa-bisanya mereka melakukan serangan tanpa alasan ekonomi, tanpa alasan dendam, tanpa ada tawuran sebelumnya, tanpa ada berantem sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya melukai orang begitu saja. Melukain orang begitu aja, nggak ada alasan. Ngeri kan? Dan korbannya random. Bukan cuma anak-anak muda di sekolah yang berbeda dengan mereka. Siapa saja yang lewat situ. Dan ada yang selamat karena mereka malas nyerang. Ada yang kemudian kena karena mereka lagi kepingin nyerang. Lo bayangin betapa mengerikan fenomena ini dan terjadi terus-menerus di Yogyakarta. Kemarin pada tahun 2021 atau 2019, misalnya pemimpin-pemimpin di Jogja bilang, oh jangan dibesar-besarkan dong. Peristiwa kelitih ini memang terjadi. Tetapi ya ini soal kenakalan anak-anak yang biasa. Anak-anak yang nakal mungkin iri ada ya orang lain, anak muda lain pakai motor. Kemudian melampiaskan keiriannya dengan cara menyerang misalnya. Tetapi ternyata fenomena itu tidak sesederhana ini.
Dia kekerasannya makin berkembang, dan akhirnya mengakibatkan korban jiwa. Dan yang paling seru lagi, ada banyak peristiwa ini yang sudah ditangani polisi. Karena pelakunya masih di bawah umur, lo tahu nggak pelakunya usianya berapa? 14 tahun, 15 tahun. Secara undang-undang kan mereka masih di bawah umur. Kalau masih di bawah umur, berarti hukuman yang dikenakan kepadanya adalah hukuman buat anak-anak. Artinya hukumannya lebih ringan dari pelaku-pelaku yang sudah dewasa. Ketika hukumannya lebih ringan, ini ada satu pelaku yang pernah ditangkap sebelumnya melakukan kejahatan jalanan kayak gini, ditangkap, masuk penjara anak-anak. Pas keluar, ngelakuin lagi. Kan aneh. Lo bayangin penjara tidak membuat dia jera dan kemudian dia melakukan kegiatan yang sama, ditangkap lagi. Gua gak habis pikir, mungkin kita semua gak habis pikir, kok bisa anak-anak ini berperilaku biadab mirip seorang psikopat. Kalau dalam ilmu kriminologi kan ketika orang bertindak ada motifnya ya. Misalnya motifnya tadi ekonomi, dendam, berantem, atau motif-motif lain. Tapi ini motifnya apa? Korbannya acak, random, jadi siapa saja bisa jadi korban. Kemudian motifnya nggak ada motif apa-apa. Barangkali cuma motif psikologi. Motif psikologi yang gue maksud adalah ketika dia menyerang orang lain, pingin diakui oleh lingkungannya sebagai anak yang berani, anak yang hebat, anak yang punya mental untuk melukai orang. Lalu dia dapat tepuk tangan dari lingkungan sekitarnya, dari teman-temannya. Karena itu nggak aneh ketika ada yang ditangkap, dan yang ditangkap ini kembali lagi ke lingkungan yang berpikir bahwa menyerang orang adalah keren. Akhirnya dia nyerang lagi. Karena dalam lingkungan itulah dia dapat tepuk tangan sambil melukai orang lain. Gua nggak ngerti sebetulnya ini ada masalah apa. Mungkin masalahnya adalah ketika anak-anak muda yang seperti ini tidak punya ruang berekspresi yang lebih luas secara positif. Mereka ada dalam suasana psikologis yang terombang-ambing. Barangkali mereka tidak bisa punya prestasi-prestasi besar karena lingkungan sosialnya, lingkungan ekonomi, lingkungan masyarakatnya tidak memberikan ruang untuk itu, atau dia sendiri berasal dari keluarga yang memang tidak support untuk pengembangan karirnya. Tetapi yang namanya manusia, semuanya ingin mendapatkan penghargaan, apresiasi dari lingkungan. Semuanya ingin mendapatkan pengakuan. Karena dia atau mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan positif. Akhirnya anak-anak ini berkumpul, bergerombol dalam sebuah kelompok perkawanan, mungkin jadi geng, dan pada akhirnya timbul yang disebut dengan agresivitas komunal. Kalau mereka sendirian, barangkali mereka nggak seagresif itu. Mereka jadi anak baik-baik. Kalau di rumah nurut sama emak bapaknya misalnya. Tapi ketika mereka ada dalam satu kelompok dan kelompok ini menjunjung atau mentolerir kekerasan, maka timbul yang disebut agresivitas komunal. Ketika mereka berkelompok, mereka jadi buas seperti serigala. Mereka ingin mengekspresikan kekerasannya dan menyerang orang-orang di luar lingkaran kelompok mereka. Mereka memandang orang-orang di luar kelompok mereka adalah musuh-musuhnya. Adalah orang yang membahayakan buat kelompok mereka. Atau lingkungan yang menekan mereka. Sehingga kemudian siapapun orang yang di luar kelompoknya dianggap sasaran atau menjadi sasaran kekerasan mereka. Agresivitas komunal ini yang harus kita lihat sebagai fenomena yang mengerikan. Sekarang terjadi di Jogja, mulai terjadi di Semarang. Sebetulnya kalau kita lihat, kita merefleksi, kan dulu-dulu tuh ada tuh tawuran pelajar. Di Jakarta pernah ada tuh orang kejar-kejaran naik bis kota sambil tawuran dan banyak korbannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak mereda.
Mungkin di Jogja juga pernah ada tawuran pelajar, kemudian pelajar-pelajarnya ditangkepin, diskor, tapi persoalannya keterikatan mereka dengan institusi sekolah jauh lebih rendah dibanding keterikatan mereka dengan kelompok mainnya, dengan gengnya. Karena keterikatan mereka dengan gengnya ini sangat kuat dan gengnya atau kelompoknya yang memberikan mereka stempel, pengakuan bahwa seseorang itu dihargai, seseorang itu mendapat apresiasi. Akhirnya mereka nyaman di geng itu. Apapun mau dilakukan asal dapat pengakuan di gengnya, di kelompoknya. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita semua. Sultan misalnya, Gubernur Yogyakarta udah ngomong, kalau pelaku atau korbannya sampai meninggal, ini harus dihukum dengan keras. Akan berbeda pandangannya mungkin dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Jangan gitu dong, anak-anak sebagai korban, mereka pelaku memang, tapi mereka sesungguhnya adalah korban sistem sosial kita, korban sistem masyarakat kita yang menjadikan mereka teralienasi dari lingkungannya. Jadi mereka juga harus diprotek. Masalahnya nggak cukup debat-debat itu. Masalahnya fenomena ini makin berkembang. Jadi sudahi debat dan bagaimana cara kita mencari solusi terhadap fenomena yang mengerikan ini. Kenapa gue bilang mengerikan? Lo bayangin, siapapun lo mau pekerja, mahasiswa, pelajar, dan lo nggak tahu alasan apa-apa, tiba-tiba diserang dengan senjata tajam, ada yang pakai celurit, ada yang pakai gear sepeda ditajemin pakai tali yang sampai membuat Dava itu meninggal, ada yang pakai pedang, diserang begitu aja dan jebret. Lo jadi korban tanpa alasan apa-apa. Sesuatu yang membuat kita bingung dan kegilaan ini menjadi hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu terjadi di Jogja. Mudah-mudahan anak-anak ini harus ditangani dengan serius dan penanganannya nggak bisa cuma sekedar tangkap, hukum, lalu selesai. Ada akar yang harus diselesaikan, ada masalah dasar yang harus dicari, dan menurut gua para pemimpin di Yogyakarta, para pemimpin atau para pemimpin masyarakat, organisasi-organisasi pemuda kayaknya mulai serius deh. Lo perhatikan ini, kalau ini tetap berkembang, kita khawatir ini bukan cuma terjadi di Jogja, akan menular juga ke anak-anak muda yang lainnya. Perhatikan ini, tangani dengan serius, dan kita tidak mau bahwa anak-anak muda kita pada akhirnya jadi korban ketidaktahuan mereka sendiri cuma sekedar pingin show. Ini kan mirip anak-anak yang kemarin youtuber-youtuber itu cuma karena pengen viral akhirnya nipu-nipu. Tapi ini sih sudah biadab, dan kebiadaban gua rasa bukan cirinya anak muda. Dia mencontoh, dia melihat, dia mendapat informasi dari ruang-ruang sekitarnya, dan ini penting untuk menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana penyelesaiannya? Gue juga nggak tahu ya. Tapi yang gue tahu pasti mereka butuh sesuatu untuk menyalurkan energinya. Jangan sampai energinya disalurkan seperti ninja yang nyerang orang sembarangan. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.